Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, ya, semoga suaranya terdengar ya. Nanti kalau misalkan suara saya tidak terdengar dengan jelas, tolong disampaikan, seperti itu ya. Hari ini masuk materi pekan kedua, Basic Switch and Device, Configuration, semuanya sudah bisa akses ke netakadnya? Itu pertanyaan basic. Tidak ada respon? Ya, saya harap semuanya sudah bisa akses ke My Class, kemudian sudah bisa akses ke Netakad karena kaitannya dengan, praktikum untuk hari ini. Praktikum hari ini adalah konfigurasi beberapa perangkat menggunakan paket tracer sehingga diharapkan, rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses ke Netakad akademinya atau kalau misalkan Anda masuk ke Skills for All, diharapkan Anda bisa mengakses Skills for All, untuk mengakses paket tracer. Intinya adalah bisa mengakses, paket tracer yang akan digunakan untuk praktikum. Oke, berikutnya ini adalah, pembahasan yang akan kita sampaikan hari ini tentang bagaimana, eee konfigurasi dasar dari sebuah switch serta end device. Anda tahu bahwa, switch itu merupakan perangkat intermediary, perangkat jaringan, perantara, kemudian end device itu salah satunya adalah, PC atau perangkat yang paling dekat dengan user. Nah, untuk mengkonfigurasi switch gitu ya, atau di sini perangkat intermediary, maka yang perlu diketahui adalah di sini Cisco IOS Access. IOS itu adalah, operating system dari perangkat jaringan, ya. Jadi IOS ini bukan IOS dari Mac gitu ya, tapi lebih ke, IOS-nya, Internet Operating System gitu ya. Kemudian, navigasi itu berarti bagaimana berubah dari user, interface gitu ya, user privilege kemudian pindah ke, privilege exec dan seterusnya, navigasi. Jadi misalkan kalau dari home pindah ke mana, tab mana, dan seterusnya. Berikutnya ya, structure dari komen. Jadi kalau misalkan kita melakukan, konfigurasi jaringan itu ada perintah. Nah, perintah itu ada strukturnya, gitu ya. Misalkan gitu ya, configure gitu ya, IP address, maka apa saja yang perlu dimasukkan itu adalah komennya, eee, tersedia di sana. Kemudian basic device configuration, pemberian nama, kemudian, banner dan lain sebagainya adalah termasuk dalam basic device configuration. Kemudian bagaimana kita menyimpan konfigurasi sehingga ya, kalau misalkan ada perubahan, data yang kita konfigurasi itu tetap tersimpan ya, save configuration, kemudian ada port and addresses. Jadi bagaimana, perangkat berkomunikasi satu dengan lain menggunakan ada yang namanya port. Nah, kalau misalkan nanti Anda sudah mencoba melihat-lihat paket tracer-nya, sudah tentu Anda akan mengetahui port atau interface itu ada berapa dalam satu switch ya, kemudian, ada berapa dalam, router. Tapi sejauh ini kita belum mengakses router untuk hari ini gitu ya. Kalau bisa ya alhamdulillah, meskipun minggu lalu kita sudah pernah menyobanya. Kemudian configure IP address, minggu lalu sudah pernah dicoba bagaimana kita memasukkan, IP pada perangkat. Verifikasi itu sederhananya adalah ping ya, ping, bagaimana ngeping, mengecek koneksinya. Oke, kita mulai dari IOS gitu ya, Cisco, IOS Access ya, operating system, gitu. Nah, ada istilah namanya shell, kernel, sama hardware. Ini kalau anak IT mau tidak mau Anda harus memahaminya. Hardware itu jelas perangkat keras, kemudian kalau kernel itu adalah jembatan untuk mengkomunikasikan software dan hardware. Kalau shell itu adalah interface, cuman interface-nya bukan GUI, ada nanti satunya lagi setelah ini adalah GUI. Ya, GUI itu adalah graphical user interface, tapi kalau shell itu adalah interface tapi, biasanya hanya hitam dan putih gitu ya. Kalau misalkan nggak hitam ya putih, Anda bisa mengubahnya biru dengan putih atau dan seterusnya. Yang jelas, dia mengizinkan user dalam hal ini biasanya usernya adalah engineer untuk, melakukan
request dalam hal ini misalkan kita melakukan konfigurasi terhadap perangkat sehingga, secara pemahaman komputer, maka ada request yang masuk gitu ya, untuk melaksanakan action. Tapi ingat bentuknya adalah hitam putih, biasanya seperti command prompt. Command prompt ya, itu adalah shell programming kalau Anda tahu. Kemudian GUI ini ya, tampilan Windows Anda itu adalah GUI, Graphical User Interface gitu ya. Biasanya lebih mudah, karena apa? Karena tinggal klik kiri, klik kanan, ada gambarnya, ada ikonnya. Kemudian, kalau instalasi ada next-nya, ada finish, dan seterusnya. Saya percepat ya. Kemudian ini ada akses method, ada namanya konsul. Ini nanti Anda mau tidak mau akan sering berinteraksi karena mau mengkonfigurasi bentuk jaringan. Ada konsol, ada SSH, ada telnet. Kemudian konsol berarti, physical interface itu ya. Physical interface yang sorry, physical management port jadi konsol gitu ya. Kalau misalkan kita konfigurasi, perangkat jaringan dia mau nggak mau pakai aksesnya adalah kabel konsol. Nanti kalau kita sudah sampai menguji alat gitu ya, sampai mencoba alatnya, yang ada di rak depan kalian itu kita bisa menggunakan kabel konsol. Nah ini nanti PR-nya Mas Zahran untuk mencarikan konsolnya ada di mana. Nanti sesekali bolehlah kita coba untuk praktikum pakai perangkat langsung. Kemudian SSH itu adalah yang versi secure-nya untuk, komunikasi remote. Satu lagi adalah telnet, ini sama-sama remote ya, SSH sama telnet itu adalah sama-sama remote, sehingga kalau misalkan kita WFH atau WFA, ya work from home ataupun anywhere, maka kita bisa memonitor atau mengubah konfigurasi perangkat menggunakan media telnet. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Nah, suara saya menggema. Ini ada namanya terminal emulation. Jadi kalau misalkan, kita mengakses ke jaringan, kalau kita mengakses ke router suara saya masuk. Tolong di-mute. Oke, sudah. Apa namanya, kalau kita mengakses router atau switch ya yang ada di rak, itu kan tidak ada monitornya. Kemudian tidak ada mouse-nya, tidak ada keyboard-nya. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasi perangkat jaringan yang ada di, rak server atau di rak-rak yang ada di lab gitu ya, maka kita menggunakan terminal emulation. Jadi salah satu software yang menghubungkan gitu ya, atau di sini digunakan untuk mengkoneksikan perangkat jaringan menggunakan console port ataupun, SSH atau telnet. Jadi ada software namanya terminal emulation. Nanti silahkan dicoba gitu ya, install terlebih dahulu PUTTY gitu ya, atau Teratem boleh atau Secure CRT. Intinya nanti itu akan digunakan untuk mengkonfigurasi alat yang asli. Kalau kita pakai tracer, kita nggak pakai terminal emulation. Nah, kalau kita menggunakan alat asli atau perangkat yang ada di rak, maka kita perlu menginstal terminal emulation. Terminal emulation itu nanti, eee untuk menghubungkan ya, keyboard-nya kan keyboard-nya laptop, kemudian, monitornya kan monitornya laptop. Perangkat yang dikonfigurasi adalah router atau switch, tapi router atau switch-nya itu tidak ada monitor dan keyboard dan mouse sehingga kita pakai laptop. Nah, software perantaranya adalah terminal emulation. Oke, kemudian ini navigasi itu berkaitan dengan nah, kalau coba kalian buka paket tracer, ya sambil dibuka paket tracer-nya boleh, ya switch ya atau, router, nah otomatis nanti Anda di sini akan menemukan model dari, command prompt-nya. Jadi kalau kita buka paket tracer, kemudian di paket tracer-nya itu Anda taruh satu alat ya, switch atau router, kemudian nah ini, saya, mmm, tidak membiasakan Anda mengkonfigurasi dari, eee, yang mode cepat itu enggak, gitu ya, Anda masukkan enggak. Jadi saya membiasakan konfigurasi yang step by step pakai CLI. Nah, itu aturan yang saya buat
Jadi, karena kenapa? Karena kalau kondisi aslinya kalau Anda lihat, perangkat switch ataupun router yang ada di dalam rak itu kan tidak ada monitornya, sehingga mau tidak mau Anda pakainya CLI. Nah, kalau CLI berarti, apa namanya, eee, yang terjadi oke saya pindah layar dulu. Yang terjadi adalah Anda ngotak-ngatik alatnya, misalkan ini new gitu ya. Ini kita taruh satu router, katakan yang 29, hilang gitu ya. Di sini, mana tadi? Hilang, ya sudah kita taruh lagi aja. Ini diklik, nah ada beberapa yang saya lihat kemarin config-nya dari sini, gitu ya. Jadi dari config, kemudian ini lagi loading gitu ya. Nah, ini config dari sini. Nah, saya tidak menghendaki Anda mengerjakan dari sini. Kemudian ini router, kemudian dan seterusnya dan interface gitu ya. Kemudian di sini gigabit Ethernet otomatis komennya berubah dan seterusnya. Nah, ini sama, tapi saya menghendaki Anda mulainya dari sini. Jadi, begitu router on, ini adalah konsol gitu ya, nol berarti ini konsol 0, kemudian enter, sudah gitu ya, kemudian enable. Jadi benar-benar mulainya dari CLI. Karena kenapa? Karena kalau Anda mulai dari config di sini, yang terjadi ketika dihadapkan pada perangkat langsung Anda akan kebingungan. Karena kenapa? Karena fitur original dari router itu tidak ada config yang seperti ini. Oke, kemudian, nah kalau yang tadi dinyatakan ada kabel konsul, ada SSH dan seterusnya, ini bisa di-zoom in. Nah, konsul itu yang di sini warnanya biru. Nah, nanti kalau misalkan Anda, coba cek di perangkat aslinya, ya, cari yang warna biru kabelnya bentuknya yang, mirip RJ, kemudian ada juga yang mirip, USB. USB, 2 atau USB 1 ya, ini lupa saya ininya, apa namanya, portnya, nanti dilihat saja. Kemudian semuanya pastikan Anda config-nya dari sini, CLI. Nah, privilege accept sama yang ini tadi ya, di sini privilege accept, mana ya, yang di sini, privilege accept, user itu simbolnya yang bentuknya lebih dari user, gitu ya. Kemudian privilege accept adalah yang bentuknya pagar. Kalau user itu otomatis fiturnya hanya terbatas. Jadi kaitannya sama privilege itu hak akses itu terbatas gitu ya. Semakin tinggi privilege access-nya otomatis yang bisa dilakukan semakin banyak. Oke, saya lanjutkan di sini saja. Kemudian, eee, selain user sama, privilege access ada global configuration mode. Jadi komen utamanya atau pertamanya di sini yang perlu Anda ketahui adalah ya, satu enable, sudah itu ya, enable. Kemudian sebentar ya, exit satu lagi, enable. Ini basic, kemudian configure terminal, ini sambil merem harusnya mulai hafal. Configure terminal. Oke, sudah. Nah, setelah ini kalau misalkan Anda tidak tahu mau ngapain, ketikkan tanda tanya. Nah, di situ akan muncul banyak sekali komen. Nah, kita akan belajar dari sini nanti basic comment configuration. Gitu ya. Oke, global configuration ini adalah ketika kita ketikkan configure terminal. Kemudian kalau line konfigurasi berarti di sini nanti ditambahkan di paket tracernya line. Nah, itu kan di sini ada line. Nih, line configuration. Itu adalah line, awake, konsol, dan seterusnya. Kemudian interface, berarti di sini HICKLMN, mana interface. Nah, ini, dan seterusnya. Select interface, dan seterusnya. Jadi konfigurasi interface, dan seterusnya. Nanti lama-lama Anda akan hafal, meskipun di awal-awal ya perlu latihan aja. Nah ini, enable gitu ya, kemudian kalau keluar mundur gitu ya, itu adalah exit. Nah kemudian kalau ini Anda perhatikan, sorry sebelah bawah,
Ini ada line konsol, berarti konfigurasi konsol. Kalau mau keluar exit, keluar lagi exit sekali lagi. Kalau mau cepat ketikan ENDN gitu ya. Tapi itu otomatis lompat ke paling ujung sampai ke dalam privilege exit. Assalamualaikum, Bu. Mic Ibu ke-mute, Bu. Ya, ya maaf. Ya sampai mana tadi? Dari mana saya ke mute-nya? Oke, terima kasih Mbak. Oke oke. Discard. Oke oke. Penjelasan yang ini tadi ke mute nggak? Oke ya, dari sini. Oke, ini nanti dicoba aja sudah, karena kalau saya nggak tahu tadi sampai mana, mute-nya. Oke, terima kasih. Jadi user access sama privilege access itu beda, ya beda privilege. Semakin, eee, ke dalam ke dalam itu maksudnya ini ada basic konfigurasi dari sini tadi, saya ulangi sedikit ya. Ini mundur itu ya sebentar, N. Nah, exit itu untuk keluar. Oke, kita mulai dari sini, ini adalah masuk ke dalam, nanti router atau switch ini adalah user exec. Untuk masuk ke dalam privilege exec itu kita ketikkan enable. Ini harus sambil merem bisa. Setelah enable gitu ya, kemudian di sini ada global configuration. Global konfigurasi itu adalah configure terminal, configure tab, configure gitu ya, TE. Tab, diklik tab ya, configure terminal, enter. Nah, ini masuk ke global configuration. Di global config ada kata-kata config sebelah kanan. Kemudian kalau lain berarti interface ya, ya. Atau kalau misalkan line konsol ya kita mulainya dari kata-kata lain. Kalau misalkan kita nggak tahu apa yang akan dikerjakan, maka kita ketikkan tanda tanya. Nah, ini tanda tanya, komen tanda tanya, sudah. Nanti akan muncul notifikasi. Nah, kalau line berarti di sini nih di sini line konsol 0 ya, line FTY itu virtual ya. Kemudian line konsol dan seterusnya. Kemudian kalau interface berarti cari interface di sini. Nah, ini interface fast Ethernet, interface gigabit itu kan minggu lalu sudah sedikit dicoba meskipun teorinya belum. Nah, ini bedanya, ini adalah line konsol, kemudian ini adalah IF itu adalah interface. GI itu berarti gigabit biasanya kayak gitu ya. Nah, ini contohnya enable ya. Pertama-tama ketikkan enable. Kemudian kalau mau keluar exit. Kalau misalkan keluar lagi nanti exit sekali lagi. Nah, bedanya kalau ini line konsol keluar juga kembalinya ke mundur satu ke global config itu pakai exit. Kalau exit 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 terlalu banyak mundur satu-satu gitu ya, maka Anda bisa ketikkan N itu otomatis dia langsung ke paling ujung. Atau kalau mau pakai, apa namanya, shortcut itu pakainya adalah Ctrl Z, ya. Nanti dicoba saja. Ini teori kayak gini kalau misalkan Anda nggak nyoba, ya agak-agak aneh gitu ya. Nih, adalah, ini contoh komennya, nanti Anda akan terbiasa switch. Nah, ini ping kan sudah mulai terbiasa. Minggu lalu kan Anda sudah coba tes konektivitas gitu ya, berarti coba di ping. Tes konektivitas itu adalah ping. Kemudian perintah untuk melihat itu adalah show. Perhatikan, ini show adalah kalau di Cisco. Nanti kalau Anda pada saat bekerja ketemu perangkat yang lain yang non Cisco, itu ada yang komen bentuknya view.
Jadi, sama-sama untuk melihat. Jadi misalkan kalau, di Windows itu pakainya Home gitu ya, misalkan. Kalau misalkan di Linux pakainya apa gitu ya. Kemudian nanti di, MacBook apa. Jadi hanya, eee, apa ya, penggunaannya. Kalau di Windows pakainya ini gitu ya, kemudian kalau di Linux ini sama. Kalau di Cisco Show itu adalah komen untuk melihat. Informasi show IP protokol gitu ya. Switch yang di sini ini prompt-nya yang kalau di nah ini misalkan di sini ketika ini kita ganti dengan switch gitu ya, misalkan yang disebut prompt itu yang mana, pakai CLI, jangan pakai config. Pakainya adalah CLI. Nah ini masih booting, pakai CLI. Ini lagi dinyalakan gitu ya, enter. Kemudian, nah ini adalah prompt-nya, prompt yang di slide, yang di sini. Kemudian show, nah ini kita ketikkan aja di sini, ups ya, show, show. Piung. Nah, show kalau nggak tahu show apa bisa tanda tanya. Kalau misalkan Anda juga nggak tahu di sini mau ngapain, bisa tanda tanya, udah nanya aja. Bedanya, ini tidak bisa diakses, tanda tanya itu tidak bisa digunakan kalau exam internasional. Kalau di, beberapa ujian masih bisa, ya, tapi kalau misalkan internasional exam ini sudah fitur ini di-lock, ya. Jadi ketika Anda CCNA internasional, itu komen tanda tanya di-lock. Ini argumennya. Ping, show, dan seterusnya itu adalah, komen yang diketikkan. Nanti kalau nggak tahu, maka bisa pakai tanda tanya, yang tanda tanya. Nah, ini semua itu adalah komen. Connect, nah ini keterangannya, open terminal, kemudian enable, turn on privilege comment, exit, exit from accept, dan seterusnya, atau logout, kemudian ping, dan seterusnya. Ini ada penjelasannya masing-masing. Oke, ini saya percepat ya, nanti dibaca yang sebelah ini. IP address, ya, trace root. Nah, basic yang akan sering Anda gunakan adalah ping untuk ngetes verifikasi. Yang kedua adalah trace route, ini untuk ngetrace IP-nya sampai mana. Ada trace route, ada trace route. Kemudian kalau komen yang lebih panjang, nanti Anda kapan pakai yang di bawah ini, kalau ya Anda sudah lancar gitu ya. Jadi sweet spot, jadi semakin panjang komennya berarti semakin panjang atau semakin kompleks perintah yang dieksekusi. Oke, kalau nah ini kalau tanda tanya itu berarti untuk help-nya pakai tanda tanya. Ping. Oke, kemudian di sini perhatikan ketika ada tanda seperti ini, tanda, topi, nah ini ada yang salah, invalid. Ini salahnya apa gitu ya, interface fast ethernet, oh iya, kenapa di sini tidak bisa, ini harusnya mungkin tidak di global config, tidak di, privilege, harusnya di global config, sehingga komen ini tidak terdeteksi. Jadi tandanya salah nanti akan ada ini, marker yang, seperti ini itu berarti salah. Nih, kemudian kalau komennya ambigu, ya ini nanti akan diberi tanda. Kemudian conf T, kenapa orang pakainya conf T? Otomatis dia akan mengenali. Jadi ada komen yang by default jika kita ketikkan dia akan, shortcut-nya dia tahu. Nah, cara cepat itu ya, ketika kita konfigur terminal itu kan panjang. Ketikkan CONF, kemudian tab, tab itu ya, tab. Pojok ya bawah atasnya caps lock itu di-tap, nanti otomatis dia akan, melanjutkan gitu ya, konfigur. Contohnya di sini. Kalau kita sudah di switch ini, atau EN, kemudian tap, enable, conf T, CONF ya, T, kita tap, otomatis dia akan, eee, mengenalinya, ada shortcut-nya. Ini ada tab, ada backspace, left left arrow, right arrow, kemudian up and down gitu ya. Nanti dicoba aja. Kalau seperti ini dicoba aja gitu ya. Oke, pakai tracer gitu ya dan seterusnya. Nah, basic device ini adalah hal-hal yang perlu kita kasih, datanya. Nanti dicoba gitu ya. Hostname, jadi sudah
diasumsikan apa yang disampaikan tadi sudah dipahami. Konfigur terminal hostname itu adalah pemberian nama, start with letter, gitu ya, contain no space, jadi tidak boleh ada spasinya. Kemudian biasanya kalau di sini switch lantai 1, itu berarti bisa digunakan untuk mengkonfigurasi. Sebentar ya, ada dokternya. Oke, jadi hostname nanti ini adalah pemberian nama host. Jadi kalau misalkan Anda narsis network engineer, narsis switch-nya dikasih nama misalkan ini Livia gitu ya, atau siapa gitu ya, boleh ya. Tapi kalau standarnya itu tidak boleh secara aturan administrasi organisasi. Nanti kalau Livia resign, siapa perangkat jaringannya diganti dengan yang lain kan gitu, nama yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu otomatis jadi tidak standar. Biasanya ada standarisasi untuk penamaan penamaan perangkat. Kenapa sih kita perlu memberikan nama perangkat? Misalkan dalam satu lantai ada 10 switch. Nah, bagaimana kita bisa mengenali switch satu dengan switch yang lainnya? Itu pakai nama. Kemudian untuk menghapus itu pakai no, depannya itu pakai no. Nah, ini kalau Cisco ya, sekali lagi kalau Cisco pakainya no. Nanti kalau misalkan switch yang lain bisa saja pakai clear, brand lain, misalkan pakai Alia Telesis atau Anda pakai HP Network atau perangkat lainnya, yang jelas beda brand bisa jadi beda komen, tapi intinya sama. Oke, password gitu ya. Jadi ini adalah guideline, jadi kenapa perlu di-password ya. Satu, kalau orang yang tidak punya akses supaya tidak bisa ngotak-ngatik jaringannya. Nanti kalau misalkan diotak-atik gitu ya, bukan karena dia nggak bisa, dia gini, bukan hanya karena dia bisa. Kalau orang nggak bisa tapi punya akses terus diutak-atik, dampaknya bisa jadi jaringannya down, salah hapus port dan seterusnya, ini membahayakan. Intinya perangkat perlu dihapus, perlu di-password gitu ya. Jadi basic konfigurasi yang pertama adalah gitu ya, pertama banget tadi adalah device name, yang kedua adalah password. Nah, password itu ini konfigurasi password dicoba saja. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini nanti dicoba. Konfigur terminal, line konsol, passwordnya Cisco. Berarti nanti konsolnya pakai password Cisco. Login, harus dikasih. Kemudian N. Nah, N ini mundur satu langsung. Nah, hostname tadi kalau kita perhatikan awalnya kan hanya switch gitu aja. SWITCH gitu ya. Nah, sekarang karena sudah dikasih nama, maka switch-nya sudah berubah menjadi switch floor 1 gitu ya. Oke, berikutnya ada lagi enable secret gitu ya, untuk masuk ke dalam global konfigurasi, gunakan enable secret untuk apa? Untuk password enable-nya. Tadi kan dari user exec di-enable kemudian masuk ke dalam privilege exec. Nah, enable secret itu untuk password dari lebih besar ini, kode lebih besar ke dalam bentuk pagar untuk password. Nanti dicoba aja sama ya. Kalau kayak gini Anda tidak coba tidak akan tahu. Ini sama, ini adalah password untuk line VTW. Line VTW itu adalah yang SSH sama Telnet, line virtual VTW. Oke, sama ya. Kalau yang ini itu passwordnya di-encrypt. Sebelum Anda ketikkan service password encryption, nanti show running config. Kalau yang konsol tadi, ini kan Cisco. Sebelum diketikkan komen service password encryption, maka akan tertulis Cisco. Setelah diketikkan, maka akan berubah jadi seperti ini. Sama ini juga. Ini awalnya berarti kelas misalkan. Begitu diketik service password encryption, passwordnya itu di-encrypt. Sehingga kalaupun orang bisa ngintip dari eh, belakang kita itu tidak tahu password aslinya apa. Oke, banner ini penting
kaitannya sebagai notifikasi ya atau warning ya. Warning unauthorized personnel dari usaha untuk mengakses perangkat. Misalkan dilarang akses kecuali admin. Kalau Anda bukan orang yang punya hak mengakses perangkat ini, Anda akan didenda dengan hukuman penjara sekian tahun misalkan gitu ya. Jadi ada notifikasinya user access verification atau authorized access only. Jadi ini penting untuk notifikasi, nge-warning. Setidaknya kita sudah memberikan informasi apa yang terjadi ketika orang yang tidak punya akses atau illegal akses masuk ke dalam perangkat. Konfigur terminal, kemudian banner mood. Nah, ketika ini pakainya pagar, diakhiri dengan pagar. Kalau Anda mulai dengan persen, gitu ya, maka diakhiri dengan persen. Nanti dicoba. Oke, kemudian save ini untuk menyimpan konfigurasi. Copy running config startup config ini penting. Kalau Anda config, kemudian tidak di-save, listriknya mati, konfigurasinya hilang. Ceritanya seperti itu. Kalau sudah konfigurasinya hilang, apa yang terjadi? Begitu listriknya nyala, maka jaringannya tidak bisa nyala seperti yang sudah di-config tadi. Jadi, running config atau startup itu berarti pada saat dihidupkan, ya, otomatis konfigurasi yang ada di sana yang akan nyala. Running config yang saat itu running. Pada saat Anda menjalankan program, berarti ini ada di running config. Begitu dimatikan tanpa di-save, otomatis yang nyala hanya yang startup saja, sehingga di-copy. Copy source destination. Copy dari source-nya adalah running config ke dalam destination-nya adalah startup config. Dicoba. Reload itu adalah ketika dibutuhkan perubahan, gitu ya. Nanti kemudian kalau mau menghapus, ya ini ada erase startup config. Nah, seterusnya. Oke, ini dipakai kalau kita sudah menggunakan alat ya. Terminal emulation, pakainya putih. Hari ini belum dulu karena saya sedang tidak bisa ke kampus, mohon maaf. Jadi ini putih dan seterusnya kita coba kalau saya sudah ke lab gitu ya. Nah, ini contohnya. Session logging. Oke, port and address ini, IP address Anda kan sudah nyoba ya. Addressnya dikasih IP ini yang manual dulu. Ini di PC atau laptop and device. Gitu ya. Nih, kalau yang IP versi 6, jangan khawatir Anda akan mempelajari IP versi 6 juga. Ya. Kemudian ini kalau Anda lihat di lab gitu ya, di atas rak paling atas ya, dan seterusnya ini ada 24 port, itu dihitung di sini 24 port, ini portnya ada 24. Interface bisa fast Ethernet, bisa gigabit. Yang ini itu 48. 48 mulai coba ada hitung 1, 2, 3. Buka yang di rak, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini jumlahnya 48. Ada nomornya. Kemudian nanti di ini, nah ini biasanya pakai yang kalau dia pakai fiber optik nanti ada namanya kayak konektor namanya SFP. Di lab kayaknya nggak ada sih SFP-nya. Ini untuk nyambungin ke fiber optik yang ini yang di sini pakai fiber. Nah, kemudian kalau kabel itu ya ada copper, ada fiber ini tembaga, kemudian ada wireless media transmisinya. Oke, nah ini sudah dicoba gitu ya. Dicoba saja. Virtual interface itu kalau kita ngasih IP di switch. Nah, by default switch itu tidak perlu IP, tapi kalau switch itu perlu IP, maka ditaruh di namanya interface virtual. Perlu diperhatikan. Nah, ini switch ini portnya banyak. Di sini tuh portnya banyak, ada 48, tapi port yang switch ya, dia tidak bisa dikasih IP. Sehingga nanti ngasih IP-nya virtual. Berbeda dengan router, portnya router itu bisa dikasih IP. Jadi portnya switch ini, fisiknya, kan kalau kita lihat ya, inner switch. Kemudian fisikalnya kan ini, ada 24 port. Kalau kita gedein, zoom out, zoom in udah mentok. Nah, di sini ada 24 port, ini portnya nggak bisa dikasih IP. Kalau router,
Ini portnya cuma 1 atau 2, ini bisa dikasih IP. Nah, kalau switch karena tidak bisa dikasih IP di, portnya, maka diberi IP pakai interface interface VLAN, interface virtual local area network VLAN, IP address. Pemberian alamat IP-nya ini sama kalau di router gitu ya. Bedanya kalau di router interface gigabit Ethernet 1 atau 01, interface fast Ethernet 01. Kemudian di sini kasih IP. No shutdown itu untuk menghidupkan, shutdown itu untuk mematikan, no shutdown itu menghidupkan. Untuk menghapus komennya di depan dikasih no. No A, no B, no C. Dan seterusnya. Ini adalah verifikasi. Verifikasi itu berarti komennya adalah ping dan seterusnya. Oke, teorinya selesai, kita coba ke praktikum. Oke. Kalau praktikum silahkan buka netakatnya. Oh, tadi saya sudah netakat ke sini. Nah, coba ya. Nanti main-main di netakat dulu boleh. Ini. Kemudian ya, hari ini adalah modul yang kedua, basic switch itu ya, and device configuration. Di sini paket tracernya mana ya? Basic device configuration. Paket tracernya sebentar. Nah, ini paketnya, paket tracer implement basic connectivity. Oh, tapi ini tidak ada paket tracernya ya. Sebentar. Ini juga. Anda bisa akses paket tracer enggak? Oh, ini lab equipment coba ya. Saya coba di sini. Ini kan labnya harus aslinya. Saya nanti minta Mas Zahran minta tolong dicek gitu ya. Jadi di sini itu kan ada beberapa paket tracer. Nah, saya sudah bisa dulu tapi tolong nanti dicoba. Itu ini adalah paket tracer activity. Oke, saya kirimkan di chat aja. Nanti silahkan dicoba paket tracernya. Ini ada basic connectivity, kemudian basic. Nah, ini dicoba ya. Ini dijadikan praktikum hari ini. Nanti my class-nya di setup. Saya kirim ke sini ya. Di start jaringan. Ini saya nggak tahu karena saya belum ngecek. Ada 2 paket tracer, silahkan dikerjakan untuk praktikum hari ini. Basic connectivity sama ini apa namanya? Basic switch and device configuration. Nah, kalau Anda mengerjakan ini ya, pastikan di situ kan ada nilai 100 nih. Ini saya contohkan yang ya 2.5.5. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan sambil buka ini. Agak lama. Di situ nanti ada count up nilainya itu sampai 100 itu ya. Aduh, lambat. Atau Mas Zahra nanti sudah tahu kalau apa dia akan count up gitu ya. Jadi dia akan naik gitu. Apa namanya? Nilai. Oh, ya udah saya contohkan yang di sini aja lah yang sudah terbuka gitu ya. Nah, aduh, ketutup. Waduh. Yang
Ya sudah. Gitu aja. Nah, di pojokan itu ada nilai yang naik-naik. Nah, itu pastikan 100 dulu sebelum diupload tugasnya. Keep me logged in 3 bulan. Nah, yang ini sebelah kiri ada completion, pojok bawah itu ada completion. Nah, nanti pastikan ini semuanya nilainya sampai 100 dulu. Besok saya tes satu-satu ya. Atau kalau enggak satu-satu ya random checking. Pastikan Anda bisa. Nah, bagus. Mana ini? Nggak muncul ya. Nah, oke. Ya, oke, skip. Agak lambat di tempat saya. Ya sudah. Intinya di sebelah kiri itu ada eh, persentase penilaian, gitu ya. Pada saat persentase penilaian, pastikan nih semuanya sudah 100 dulu baru diupload di My Class. Sehingga saya nilainya itu enak. Oh, ini sudah selesai. Kalau belum silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau tugas seperti ini boleh diskusi sama temannya, tapi tolong jangan sampai Anda nggak bisa itu ya. Diskusi boleh, tanya, oh seperti apa, karena nanti Anda ujian sertifikasinya ngerjainnya sendiri-sendiri, nggak sama temennya gitu ya. Nah ini, di sini ada completion pojok sebelah kiri. Ya, di bawah pojok kiri ada. Nah, kalau misalkan belum tahu nanti ada cek result, kemudian ada assessment item. Anda harus masukin banner, kemudian password, ini, kemudian ini port, dihidupin dulu, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nanti kalau sudah close pojok kanan. Tiung. Nah, nanti misalkan ya instruksinya adalah ini, oh sorry, objektifnya dulu, configure hostname. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi hostname IP address ya, pada 2 buah switch menggunakan CLI. Kalau tolong ya pakai CLI gitu ya. Gunakan name-nya kelas A sama kelas B. Di sini diklik tuk-tuk gitu ya. Oh, di lock. Oh, dia dimintanya koneksinya menggunakan konsul. Kalau seperti ini berarti tambahkan konsul terlebih dahulu. Konsul dari sini ya, RS232 ke sini nyambungnya pakai konsul. Nah, di komputernya desktop ya, kemudian terminal. Ini oke. Nah, ini diklik-klik enable. Kemudian configure terminal. Kemudian hostname. Ini adalah kelas A. Nah, ini naik jadi 4%. Kemudian exit. X. Nah, ini kalau salah ketahuan adanya. Pakai T, exit. Udah. Misalkan digunakan password gitu ya. Kemudian line. Configure lagi, configure terminal. Oke, line. Konsol 0. Password. Mintanya adalah 8 UBRU gitu ya. Nah, sudah naik jadi 9% dan seterusnya. Oke, silakan itu dikerjakan yang saya share tadi. Saya cukupkan materi yang ada di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kemudian presensinya nanti minta tolong Mas Zaran untuk bikin presensi di My Class-nya ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya, saya akhiri pertemuan online-nya. Silakan langsung praktikum. Kalau praktikum ada pertanyaan, boleh tanya di WA ya. Oke, saya cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.